Kamu salah. Apanya yang salah? Di dalam perjalanan kita mewujudkan impian-impian kita dengan mempraktekkan hukum-hukum LOA atau Law of Attractions, ternyata kita bisa salah loh. Nah, stay tune di video ini sampai akhir sehingga kamu tahu kesalahan-kesalahan apa sih yang common banget, yang sering dijumpai oleh orang-orang sehingga Law of Attraction ini nggak bekerja secara maksimal di dalam hidup mereka. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Dalam perjalanan kita, setelah kamu udah nonton nih mungkin banyak sekali video-video tentang Law of Attractions yang ada di seri-seri di channel ini. Nah, mungkin ada juga orang yang bertanya-tanya, saya udah melakukan ini dan ini, seperti yang sudah dijelaskan. Tetapi, kenapa ya impian saya kok nggak tercapai? Kenapa saya nggak ngerasain kalau Law of Attraction itu benar-benar bekerja di dalam hidup saya? Nah, di video ini saya ingin menjelaskan nih, ternyata ada beberapa hal yang menghalangi bekerjanya LOA di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Dan yang pasti, kita harus mengambil tanggung jawab itu untuk diri kita sendiri, untuk kita bisa perbaikin. Sehingga kita bisa menjadi penarik uang, magnet uang yang lebih efektif. Kesalahan pertama yang common banget adalah karena belief-belief yang ada di dalam diri kita ternyata nggak selaras atau nggak selevel dengan apa yang ingin kita wujudkan di dalam LOA. Jadi mungkin kamu bikin afirmasi, kamu sudah capek-capek nih, gue mau nuntuin, gue mau begini ya. Jadi udah coba. Cuman belief-belief yang ada di dalam diri kamu mengatakan, alah nggak mungkin, bohong. Belief-belief atau keyakinan ini sangat penting sekali kamu selaraskan dengan impian-impian kamu, dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang ingin kamu capai. Nah, kamu bisa nonton video kita yang lain tentang menyelaraskan energi atau menyelaraskan belief-belief, menghilangkan belief-belief kamu yang kurang selaras. Berikutnya atau selanjutnya adalah yang kedua, negative self-talk. Banyak sekali orang yang walaupun dia bilang, yaudah gue mau belajar percaya nih, tetapi dia mengatakan hal-hal yang negatif terhadap dirinya sendiri dan terhadap impian dia. Misalnya, kayaknya nggak mungkin banget deh, gue tuh sekarang naik sepeda atau gue tuh sekarang naik motor. Mana mungkin sih impian gue untuk punya Mercy bisa terwujud? Nah, begitu kamu ngomong, mana mungkin, kamu sudah mensabotase pilihan-pilihan itu di dalam hidup kamu. Kamu sudah mensabotase bahwa impian kamu itu adalah sesuatu yang mungkin untuk dicapai. Tapi sekali lagi, seperti yang saya bilang, kalau Law of Attractions adalah sesuatu yang baru untuk kamu, jangan coba-coba untuk mentargetkan sesuatu yang terlalu tinggi dari jangkauan kamu, sehingga pikiran kamu nggak nyampe, istilah kata, nggak percaya bahwa kamu bisa mencapainya. So, hilangkan negative self-talk. Yang ketiga adalah tidak percaya bahwa Law of Attraction ini ada. Sebenarnya saya pernah membahas ini di video sebelumnya. Kamu bisa cek di video ini. Nah, kalau kamu nggak percaya itu ada, bagaimana itu bisa bekerja dengan baik di dalam hidup kamu? Right? Nah, LOA itu memang bukan sesuatu yang kita bisa kelihatan. Seperti misalnya listrik. Kamu nggak mungkin bisa ngeliat listrik kan? Tetapi dia ada dan bekerja. Tanpa kamu mempraktekkan dan mengendalikan keinginan kamu dan mengendalikan LOA ini, sebenarnya hukum tarik-menarik ini sudah terjadi di dalam hidup kamu. Dari kamu kecil sampai kamu gede. Kamu bisa cek di video saya tentang bukti-bukti bekerjanya LOA di dalam hidup saya yang mungkin bisa jadi refleksi untuk kamu. Oke, berarti ternyata ini sama nih sama gue gitu ya. Jadi LOA itu, hukum tarik-menarik itu, sadar nggak sadar, itu sudah bekerja di dalam hidup kamu dan hidup saya. Jadi kalau kamu nggak percaya, artinya kamu tidak belajar mengendalikan. Ketika kamu nggak belajar mengendalikan dan ketika kamu nggak belajar membuat itu menjadi teman kamu, nah hal itu berarti kamu membiarkan hidup kamu mengalir seperti air aja. So, belajar untuk percaya bahwa LOA itu ada. Sampai di sini komen ya guys, apa aja kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan sesuai dengan yang saya katakan ini. Jangan lupa tulis di komen di bawah ini. And saat ini adalah saat yang tepat untuk subscribe di channel kita supaya kamu gak ketinggalan konten-konten kita yang menarik lainnya. And tekan tombol notifikasi ya guys. Yang selanjutnya ini penting banget. Ketika kita
mentargetkan sesuatu impian, ya, mentargetkan sesuatu, nggak usah mulai dari yang gede-gede dulu deh, mulai dari yang kecil-kecil. Jangan berpikir kalau hal itu akan terjadi harus sesuai dengan cara kita, keinginan kita. Nah, intinya adalah apa? Kita jangan ngulik-ngulik deh cara alam semesta bekerja. Yang tugas kita adalah menyusun target. Jadi tugas kita adalah ini loh, saya mau ke sini, ya. Tetapi caranya jangan kamu mikirin kalau caranya itu akan lurus dengan cara yang kamu mau. Biarkan alam bekerja sebagaimana adanya. Istilah kata mau bawa kamu belok-belok sedikit dulu, it's really okay. Nikmati atau enjoy perjalanannya. Banyak orang yang berpikir seperti ini. Oke, gue kepengen punya duit misalnya 100 juta. Artinya gila, gimana caranya gue punya duit 100 juta kalau gue gajinya cuman misalnya 3 juta per bulan. Bisa sampai mati gue. Nah, itu artinya dengan sendirinya kamu sudah meng-cancel apa yang sudah kamu kirimkan ke alam semesta. Right? Tapi biarkan alam semesta memiliki caranya sendiri, artinya kamu akan dibentuk menjadi pribadi seperti apa, punya skill seperti apa, atau kalian seperti apa, supaya kamu bisa mencapai tujuan atau impian kamu suatu hari. Oke, jangan interfere. Yang berikutnya nih, ini lucu banget, tapi banyak orang yang nggak jelas dia maunya apa, nggak cukup jelas maunya apa dan nggak spesifik, sehingga ketika universe memberikan apa yang kamu inginkan sesuai dengan gambaran kamu nggak Kenapa? Karena ternyata nyampenya sekali lagi nggak sesuai dengan pikiran kamu. Saya punya satu kisah yang lucu banget ya tentang ketidakjelasan ini. Kamu bisa nonton di video kita berikut ini. Dan sangat penting banget dalam menyusun goals kita, menyusun target dan impian kita punya spesifikasi yang jelas maunya jadi seperti apa. Selanjutnya, trap hole berikutnya adalah banyak orang yang nggak cukup sabar untuk menjalankan apa yang dia harus jalankan untuk menanti impiannya datang di dalam hidupnya. Kamu nggak bisa bilang dong, oke, gue kepengen Mercedes-Benz dan itu harus nyampe bulan depan. Kecuali kamu memang punya skill-skillnya, kamu misalnya sudah tinggal dikit lagi deket banget terhadap pencapaian impian itu. Kamu boleh ngomong itu, oke bulan depan gue dapat. Tetapi kalau kamu masih sebenarnya gapnya ini masih sangat jauh, kamu harus jauh lebih sabar untuk menantikan hal ini. Nah, sebenarnya ada juga ya misalnya nih, ada juga beberapa orang yang kalau misalnya dia udah kepepet, gue mesti dapetin uang 30 juta minggu ini, kalau enggak orang tua gue misalnya harus dikeluarin dari rumah sakit. Nah, momen kepepet ini kadang-kadang menggerakkan energi yang luar biasa untuk bisa mencapai, untuk bisa mendapatkan uang itu, menarik impian-impian itu. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah apa alasan di belakangnya. Is it strong enough? Is it emotional enough? Untuk menggerakkan seluruh alam semesta ini, membawakan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan ke dalam tangan kamu. Nah, jangan lupa untuk harus jelas dan kamu harus sabar. Sabar dan percaya. Di dalam kesabaran itu, di dalam menunggu itu, kamu harus percaya bahwa ya pasti bisa. Tuhan pasti nolong saya. Seperti itu. Yang terakhir adalah banyak orang yang setelah mereka menyampaikan impian mereka, yang mereka lakukan adalah berpangku tangan. Nggak mau bergerak, nggak mau bekerja. Kalau kamu berpangku tangan, siapa yang mau nyerahin uang ke kamu? Siapa yang mau membantu kamu wujudkan impian kamu? Apapun itu, misalnya kamu ingin mendapatkan kekasih, tetapi kamu cuma diam di rumah. Nggak mungkin kan? Satu hari ada orang yang ngegedor kamar kamu, halo, saya mau jadi pacar kamu. Nggak mungkin. Kamu harus berusaha. Right? Kalau kamu menginginkan sesuatu, menginginkan hidup yang lebih baik, apa yang harus kamu lakukan? Intinya adalah sambil percaya, sambil bersabar, kita tetap harus bertindak dan pasrah. Oke guys, thank you for watching this video. Please like and share video ini supaya lebih banyak orang yang ngerti tentang Law of Attraction dan gimana bisa bekerja secara maksimal di dalam hidup kita. And don't forget to check our other video ya guys. Saya dengan Angelica Ariel Savio. Thanks for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.